Mari remaja yang dikasih Tuhan, kita kuduskan kebaktian ini. Kebaktian ini terselenggara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang
membaca sebagian kecil firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar kami mau boleh memahaminya dengan baik dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik telah menyediakan Alkitab kita di rumah. Kita akan membaca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tema kita hari ini adalah mengenai diri kita sendiri, yaitu fisik mik atau tentang diri kita. Baik adik-adik, kita akan baca 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kubesebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sema lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju
Demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, firman yang kita baca, kita bersyukur dan berbahagia pada saat ini karena diberi Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini dan 4 minggu berikutnya kita akan berbicara tentang pertumbuhan kita sebagai remaja. Yang pertama saya dikasih tentang pertumbuhan fisik. Hari ini saya meminta adik-adik remaja, mungkin udah ada pulpen di depannya dengan buku, coba adik-adik tuliskan 1 atau 3 kata tentang tubuh adik-adik. 1 atau 3 kata tentang tubuh kita. Sekarang kalaupun nggak bisa sempat menulisnya, coba pikirkan apa yang kau pikirkan tentang tubuhmu. Oke? Ingat ya, sekarang di dalam hati adik-adik sudah menyatakan tentang tubuhnya. Kalau boleh saya tanya, adakah yang berpikir tentang tubuhnya itu negatif atau positif? Nah, itu jawabannya ada di adik-adik semua. Tentang tubuh kita, apakah ada di antara adik-adik yang berpikir positif atau negatif? Jawabannya ada di adik-adik semua. Nah, adik-adik, mungkin kita tanpa menyadari ada yang disebut dengan body shaming atau bully, ya, membuli body seseorang, ya, bully body verbal secara langsung. Contohnya begini, kalau seandainya kita membuli seorang secara langsung itu, kita mengatakan, tubuhmu gemuk, badanmu gemuk, pendek, atau kita katakan kepada seorang kurus, kamu terlalu tinggi. Nah, mungkin juga rambutmu, ataupun katakanlah dulu hidungmu yang pesek atau apa. Nah, itu adalah salah satu bully secara verbal, langsung kita katakan kepada orang tersebut. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi apabila kita membuli seseorang secara verbal seperti itu? Teman kita tanpa kita sadari bisa membuat dia itu minder atau tidak percaya diri dengan tubuhnya yang seperti itu, lalu kita bully. Atau orang itu nanti, ataupun adik-adik pernah nggak mengalami suatu saat ada teman yang menghindar dari adik-adik dari pergaulan. Dan ada juga yang mungkin adik-adik sadari nggak temannya, mungkin dia langsung menjadi seorang pendiam. Nah, itulah dampak dari kalau kita membuli teman-teman kita secara verbal mengenai fisik atau tubuhnya. Bahkan tidak dipungkiri ada yang terjadi sampai teman kita itu depresi karena dibuli. Nah, adik-adik, kita akan melihat dulu tentang firman Tuhan yang kita baca. Di sini dikatakan bahwa Isai dan Samuel yang diperintahkan Tuhan Samuel ini untuk mengurapi seorang raja menggantikan Saul. Lalu Samuel berangkat kepada keluarga Isai. Setelah berangkat, anaknya Isai itu ada 8 orang. Lalu Samuel minta supaya anaknya yang ke-8 itu lewat di hadapan dia supaya dia diurapi oleh Samuel. Siapa dari antara 8 ini yang dipilih oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja? Lalu tiba-tiba begitu lewat seorang kakak sulungnya Daud yang bernama Eliab, begitu lewat karena perawakan anak sulung Daud ini adalah tinggi, besar dan tegap. Lalu Samuel berpikir bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan tidak memilih Eliab. Walaupun menurut pandangan manusia dari fisiknya sudah cocok menjadi raja. Lalu disuruhlah yang kedua. Yang kedua, Abinadab juga dipilih dengan perawakan tubuh yang bagus, tinggi, dan sangat cocok untuk menjadi raja. Itulah pandangan Isai dan Samuel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan juga tidak memilih mereka. Begitu juga yang ketiga, Sema. Lewat dari hadapan Samuel, tetapi Tuhan tidak memilih Sema untuk menjadi raja. Kakaknya yang keempat,
kelima, keenam, dan yang ketujuh juga Tuhan tidak pilih. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Cerita di Alkitab menyatakan bahwa Daud sedang menggembalakan dombanya, tapi dia harus ikut. Setelah dia dipanggil, dilihatnya lah bahwa Daud itu anaknya masih kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tetapi kalau kita lihat adik-adik, Daud itu mungkin dia orangnya lebih kecil dan agak pendek, sehingga orang tidak yakin bahwa Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Nah ternyata adik-adik, yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja pengganti Saul adalah Daud. Adik-adik, berkenan dengan cerita ini, ternyata Allah memilih bukan dari fisik seseorang. Allah memilih semua orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa Allah memilih seseorang untuk menjadi pengurus remaja, untuk menjadi aktivis. Itu adalah orang-orang yang notabene bodinya atau bentuk fisiknya bagus-bagus. Oh tidak. Jangankan yang mempunyai fisik yang kurang bagus, atau kita merasa bahwa fisik kita tidak bagus, orang yang mengalami disabilitas juga bisa dipilih oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mari adik-adik, jangan kita menganggap bahwa tubuh kita ini menjadi masalah ketika kita hendak melayani Tuhan. Jangan menganggap tubuh kita ini menjadi beban dalam hidup kita ketika kita hendak melakukan sesuatu. Karena memang perubahan fisik pada remaja itu kadang-kadang membuat remaja itu sendiri gamang, ya. Gamang ataupun katakanlah seperti ini, bahwa mereka terkejut melihat perubahan pada fisiknya. Yang pertama kan begitu masuk dia SMP, dia mulai menginjak remaja, tiba-tiba dia badannya langsung gemuk atau tinggi, langsung ada perubahan-perubahan di dalam fisiknya. Misalnya kalau bagi dia laki-laki, suaranya tadinya suaranya imut-imut atau bagus kelihatannya, ternyata tiba-tiba menjadi kasar. Terus tumbuh apa di sini tuh namanya adik-adik? Di sini ada besar, itu biasanya tumbuh. Namanya oke. Terus ada lagi, kalau bagi cowok juga ada kumis. Nah, tumbuh kumis-kumis kecil. Untuk cewek biasanya buah dadanya membesar, pinggulnya membesar, terus suaranya akan berubah. Nah, perubahan fisik ini terkadang bisa cepat terjadi. Kenapa? Adik-adik sekarang makanannya juga terlalu banyak makanan-makanan yang lemah sehingga memacu hormonnya. Itu sebabnya sekarang itu adik-adik kadang bingung kan melihat diri sendiri, kok tiba-tiba saya udah besar seperti orang dewasa, udah seperti orang tua kan gitu. Nah, kadang-kadang adik-adik diperhadapkan di dalam satu masalah. Masa-masa puber saat ini, masa-masa puber adik-adik, masalahnya kadang-kadang ini, adik-adik disebut orang dewasa tidak mau, tetapi disebut anak-anak juga tidak mau. Kalau menurut dari badannya harusnya sudah dewasa, tetapi menurut dari tingkah lakunya masih ingin main. Nah, pada saat-saat seperti ini memang seorang remaja itu harus mampu untuk mau menerima keadaan perkembangan tubuhnya atau fisiknya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa pertumbuhan fisik kita harus disertai dengan pertumbuhan cara kita berpikir untuk menjadi dewasa. Mungkin minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan berbicara ke sana, karena kita nanti akan berbicara tentang keputusan, mengambil keputusan tentang moral, atau mengambil keputusan tentang iman kita, atau pertumbuhan motorik kita. Nanti akan dibicarakan minggu-minggu berikutnya. Tapi yang jelas pada saat ini, pemilihan pengurapan atas Daud
menjadi inspirasi bahwa Tuhan tidak memilih manusia berdasarkan penampilan fisik. Itu yang perlu kita ingat adik-adik. Tuhan tidak pernah memilih seseorang berdasarkan fisiknya. Tuhan memilih siapa saja yang bersedia untuk menjadi anak-anaknya dan taat kepadanya. Nah, adik-adik, mari yuk kita sekarang sudah lega bahwa tubuh kita, bagaimanapun yang kita pikirkan tentang tubuh kita tadi, kalau ada yang berpikir tentang tubuhnya negatif, mari sekarang kita luruskan biar semuanya berpikir positif bahwa Tuhan tidak pernah memilih manusia berdasarkan penampilan fisiknya, tetapi Tuhan memilih siapa saja yang bersedia untuk menjadi anak-anaknya dan taat kepadanya. Amin. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala pada tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap orang percaya berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kesudahan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu di siang hari ini. Engkau telah memberkati Bapa sepekan lamanya, kami kembali bertemu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Terlebih kami yang pada saat ini berulang tahun atau umur kami telah bertambah 1 tahun. Kami bersyukur untuk anugerah yang telah Kau berikan ini Bapa. Biarlah semuanya dapat kami jalani dengan baik dan kami semakin bertanggung jawab di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ulang tahun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuhnya atau sakit, maupun saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Bapa di surga, biarlah lawatan kasih-Mu akan memberi kekuatan kepada mereka dan menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Kehadiran Tuhan di dalam hati mereka akan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa dan mengingat orang tua kami pada saat ini. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam kuasa Tuhan. Berkati orang tua kami melalui usaha dan pekerjaannya. Begitu juga untuk kesehatannya, agar orang tua kami boleh membimbing, menuntun kami di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk orang tua kami, tetapi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mereka pada saat ini tidak mempunyai orang tua. Kami percaya Engkaulah Bapanya dan Engkaulah yang menjadi penolong mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang mempersiapkan pendidikan mereka untuk memasuki perguruan tinggi bagi yang kelas 12, untuk memasuki SMA bagi yang kelas 9, dan untuk memasuki SMP bagi yang kelas 6. Kami menyerahkan semuanya kepada kuasa Tuhan. Biarlah semua mereka dapat memasuki perguruan tinggi atau sekolah yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang naik kelas pada saat ini. Biarlah situasi dan kondisi ketika mereka naik kelas semuanya dapat mereka jalani dengan baik dan dengan rasa takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja Komisi Remaja di GKI Serang ini. Berkati Bapa di surga, terlebih pengurus Komisi Remaja
membantu satu dengan yang lain di dalam pelayanan mereka. Dan biarlah program-program kerja yang telah mereka tentukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negara kami ini ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Berkati pemimpin kami, biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan rasa takut hanya kepada Tuhan. Terlebih-lebih Bapa di surga, pada masa COVID-19 ini, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pemerintah negara kami ini dan menuntun pemerintahan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19 dan berkati dokter, suster, dan semua yang ambil pelayanan di dalam penyembuhan COVID-19 ini. Begitu juga kami sebagai remaja, mampukan kami untuk hidup taat di dalam negara kami ini. Di atas segalanya Tuhan, kalau ada terselip dosa yang kami lakukan, dosa hati kami, dosa dalam tingkah laku kami, sehingga menyakiti hati Tuhan, ampuni kami Bapa. Terpujilah Kau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Karena berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kita, ada baiknya kita memberikan yang terbaik baginya, sebagai ungkapan syukur, seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Teman-teman, untuk persembahan bisa scan QR code berikut ini melalui Dana, klik aja BCA Mobile, GoPay atau OVO. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Hati.
Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di dalam penyertaannya melalui Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.